kembali sama kita dari Tiga Sudut Sejarah. Kenalin, saya Sofiana Gita Samia dengan akhiran NIM 19 sebagai host di sini serta ada narasumber satu. Halo, kenalin nama aku Arili Sulistioning Tias dengan akhiran NIM 12. Dan ada narasumber dua. Hai, aku Siska Marcella dengan akhiran NIM 13. Nah, di sini kita akan membahas tentang kurikulum 1975 antara disiplin dan kebebasan. Betul banget. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas nih terkait apa aja yang ada di kurikulum 1975, mulai dari latar belakang dan tujuannya. Kita juga menjelaskan isi dan ciri-ciri dari kurikulumnya, kemudian hasil dari kurikulumnya yang berkaitan dengan dunia kerja, tantangan, serta dampak jangka panjangnya. Menarik bukan? Ayo kita lanjut. Nah, mungkin bisa kita mulai ya, Kit ya. Sebenarnya kenapa sih muncul kurikulum 1975 ini? Apa yang terjadi di Indonesia waktu itu? Nah, jadi gini sis, kurikulum 1975 ini kan terjadi pada masa Pak Soeharto. Oh ya. Nah, dan juga menggantikan kurikulum 1968. Dan kondisi Indonesia waktu itu lagi pada masa pemulihan. Dari kekacauan politik pasca peristiwa 1965 itu ya? Ya, betul banget tuh. Oh, iya. Nah, pemerintah Orde Baru inginnya tuh menata ulang negaranya gitu, terutama pada fokus pada stabilisasi politik dan pembangunan ekonomi. Oh, jadi pendidikan waktu itu dipandang sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional gitu bukan? Ya, betul. Karena pendidikan ini dianggap penting buat mencetak manusia yang membangun. Bahkan menurut artikel yang aku baca nih, kurikulum 1975 itu lahir untuk sistem belajar yang efektif serta efisien, biar nyambung sama arah pembangunan pada waktu itu. Oh, jadi bukan cuma urusan sekolah, tapi juga urusan politik pembangunan gitu ya? Yup, karena ada satu hal lagi, ada pengaruh besar juga nih dari luar negeri, terutama dari Amerika Serikat. Oh enggak, terus lalu waktu itu mereka tuh lagi gencar banget dengan sistem pendidikan yang rasional, terukur, dan manajerial. Dari situ para pemerintah Orde Baru ini meniru konsep untuk pendidikan di Indonesia kelihatan modern dan efisien. Jadi ibaratnya pemerintah itu kayak pengen bikin kurikulum yang kayak mesin gitu ya? Semua langkahnya terencana dan semua hasilnya bisa diukur gitu? Ah, betul banget itu, karena makanya mereka itu banyak peneliti yang bilang kurikulum 1975 itu menggambarkan semangat Orde Baru yang tertib, efisien, dan sistematis. Oh, jadi gitu ya latar belakangnya adanya kurikulum 1975 ini? Betul sih, seperti itu. Kalau ngomongin tujuannya sendiri, di dokumen resmi itu kan tertera ya, katanya pengen membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Itu maksudnya gimana sih? Bener banget nih, karena secara resmi kurikulum 1975 ini memang punya tujuan yang sangat ideal untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, sehat, cerdas, terampil, serta berjiwa Pancasila. Ini tertulis jelas di dokumen GBPP Kurikulum SD 1975 dari Kemendikbud. Wah, kedengerannya ideal banget ya. Tapi kalau dilihat dari suasana politik waktu itu, apakah ada pesan tersembunyi di balik tujuan yang mulia itu? Bener nih, karena banyak banget nih yang bilang gitu. Di balik tujuan resminya ada agenda politik yang kuat. Kurikulum ini juga dipakai buat menanam kepatuhan dan keseragaman berpikir. Jadi sekolah menjadi alat kontrol ideologi supaya nggak ada lagi nih ideologi kiri. Oh, jadi lewat pendidikan ini negara sebenarnya lagi melakukan kontrol sosial juga ya? Ya, betul banget, karena bahkan seperti pendidikan moral Pancasila atau PMP waktu itu dibuat untuk memperkuat loyalitas dan disiplin terhadap negara. Sekolah jadi tempat mencetak warga yang produktif, tapi juga patuh dan seragam dalam berpikir. Kalau gitu bisa dibilang kurikulum 1975 ini punya dua wajah ya. Satu sisi ideal, tapi sisi lain menjadi syarat kepentingan politik. Ya, setuju banget, karena dia berhasil bikin sistem pendidikan jadi lebih rapi dan efisien, tapi juga menunjukkan gimana pendidikan bisa jadi alat kekuasaan. Oh, jadi gitu ya. Nah, teman-teman, segmen ini sudah selesai.
Di segmen berikutnya kita akan membahas isi dan ciri-ciri dari kurikulumnya dan hasil dari kurikulum yang berkaitan dengan dunia kerja. Bye-bye. Oke ya, ini kita lanjut lagi ya, Rios. Nah, tadi aku sama Siska tadi tuh udah bahas nih tentang latar belakang dan tujuan dari kurikulum 1975 ini. Nah, sekarang ini aku mau tanya nih sama kamu, apa sih isi sama ciri khasnya dari kurikulum ini gitu? Oke, karena kita penasaran, aku jelasin nih. Jadi gini, Git. Oke. Kurikulum 1975 ini dianggap paling modern pada zaman itu. Kenapa kok bisa? Karena kurikulum ini terlalu berfokus pada dua tujuan. Ada tujuan instruksional umum sama tujuan instruksional khusus, atau bisa kita singkat dengan TIU dan TIK. Jadi intinya setiap belajar itu harus punya tujuan yang jelas, bisa diukur, dan hasilnya harus bisa dievaluasi. Oh, seperti itu. Jadi kalau misal nih ya, kita jadi guru, jadi kita ini wajib ya sebelum mengajar bikin yang namanya TIU sama TIK. Betul banget. Kalau kita jadi guru, kita nih harus banget nyusun satuan pelajaran yang isinya itu ada tujuan pembelajaran, materi, metode, alat peraga, sampai evaluasinya. Makanya pada kurikulum 1975 ini sering banget disebut sebagai kurikulum yang paling administratif, karena apapun itu guru ini harus membuat laporan atau dokumen administratif, baik itu sebelum maupun sesudah guru tersebut mengajar, kayak gitu. Oh, seperti itu. Kedengarannya ini disiplin banget ya. Tapi kalau ngomongin ciri khasnya nih, gimana ya, Riz? Oke, ada beberapa ciri khas yang menonjol. Yang pertama itu pasti berorientasi pada tujuan, Git. Seperti yang aku jelasin tadi, ada dua tujuan, TIU sama TIK. Nah, aku kasih gambaran nih, semisal di mata pelajaran IPS. Nah, siswa itu diharuskan mampu menjelaskan bagaimana proses proklamasi Indonesia pada saat itu. Lalu TIK-nya itu lebih spesifik lagi, yang dimana siswa ini harus bisa menyebutkan 5 tokoh proklamator Indonesia, kayak gitu. Jadi pada masa itu setiap pembelajaran yang ada, siswa itu harus mampu mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Lalu ada kurikulum ini selalu menekankan efisiensi dan efektivitas, yang dimana guru itu harus mencapai hasil yang semaksimal mungkin dengan waktu dan sumber daya yang seminimal mungkin, kayak gitu. Lalu guru pada saat itu sebagai administrator, yang artinya guru itu hanya sebagai pelaksana kurikulum aja, tapi tidak sebagai perencana. Karena apa? Karena kurikulum 75 ini tersentralisasi pada pusat. Jadi intinya pedoman pembelajarannya itu dari pusat, dari pemerintah. Nah, sedangkan guru ini tidak diberi kebebasan untuk merencanakan bagaimana cara dia mengajar di murid-muridnya, kayak gitu. Oh, seperti itu. Makanya banyak banget ya yang bilang kalau kurikulum ini tuh kurikulum yang paling tertib. Tapi gimana sih rasanya jadi guru waktu itu gitu kan? Waduh, kayaknya kalau jadi guru pada masa itu ribet banget, tertekan banget. Iya. Kenapa? Ya karena itu setiap apapun yang guru lakukan itu harus ada dokumen administratifnya, ada laporannya. Ya, jadi dia sebelum mengajar maupun sesudah mengajar, dia harus berpatokan pada dokumen administratif itu. Jadi ya apa ya, si guru ini tidak diberi kebebasan untuk mengajar sesuai dengan kondisi murid-muridnya pada saat itu. Oh, seperti itu. Jadi mikir-mikir lagi nih kalau kita mau jadi guru di waktu itu ya. Iya. Oke. Terima kasih Arini. Iya, sama-sama. Oke, nah terus tadi kan kita udah bahas nih isi sama ciri khasnya. Oke, aku ingin tahu juga ini, soalnya katanya kurikulum ini berorientasi ke dunia kerja juga. Emang bener ya? Emang hasilnya tepat sasaran nih atau sesuai harapan? Nah, nih menarik banget ini buat kita bahas. Jadi secara konsep, kurikulum 1975 ini memang dirancang supaya lulusannya tuh siap kerja. Nah, makanya pendidikan waktu itu diarahkan ke dua jalur besar, yaitu pendidikan akademik dan juga pendidikan kejuruan. Jadi pada masa itu sekolah-sekolah kayak STM, SEMEA, dan SPG itu jadi ujung tombak buat mencetak tenaga kerja yang terampil yang bisa langsung diserap sama industri-industri. Nah, pemerintah itu berharap supaya sekolah ini bisa membantu mempercepat proses pembangunan ekonomi nasional Indonesia. Oh, seperti itu. Jadi ini benar-benar jadi
bagian dari strategi pembangunan gitu. Nah ya, sesuai sama artikel dan buku yang ku baca, jadi pendidikan waktu itu dianggap sebagai mesin produksi tenaga kerja. Jadi orientasinya itu bukan lagi sekedar mencetak manusia yang berpikir kritis, tapi mencetak manusia yang produktif, disiplin, dan patuh pada sistem, kayak gitu. Menurutmu itu emang itu berhasil? Apakah lulusannya benar-benar bisa nih langsung terserap di dunia kerja? Kalau secara garis besar kayaknya bisa dibilang cukup berhasil ya, karena banyak sekolah kejuruan yang berkembang pesat dan dunia industri mulai terbantu karena adanya pendidikan kurikulum 1975 ini. Tapi secara kualitas itu menurutku belum sepenuhnya berhasil sih, karena banyak lulusan yang belum siap menghadapi perubahan teknologi karena kurikulumnya yang terlalu kaku dan gak fleksibel kayak gitu. Jadi menurut artikel yang gue baca, sistem pendidikan waktu itu terlalu menekankan pada efisiensi dan patuh aturan, tapi tidak atau kurang mengasah kreativitas siswa-siswanya. Seperti itu. Jadi bisa dibilang juga ini kurikulumnya efektif di atas kertas aja nih, tapi belum tentu relevan juga dalam kebutuhan industrinya. Betul banget. Jadi kurikulum 1975 ini memang berhasil membentuk sistem yang disiplin dan seragam, tapi kurang fleksibel. Makanya waktu dunia mulai berubah cepat pada tahun 1980-an itu, pemerintah akhirnya merevisi lagi nih kurikulumnya menjadi 1984 yang lebih dinamis kayak gitu. Keren ya pembahasannya ini. Jadi kesimpulan dari kurikulum 1975 ini, dia tuh punya dua sisi. Yang satu, sisi sistemnya pendidikan kita jadi lebih rapi dan efisien. Tapi sisi lainnya justru bikin sekolah kayak pabrik gitu. Aduh, sakit ya. Jadi untuk mencetak tenaga kerja tanpa ruang berpikir yang bebas. Betul banget Gita, kayak gitu. Paham kan? Paham. Oke, setelah kita memahami isi, ciri-ciri dan juga hasil dalam dunia kerja, kita kali ini sebentar lagi akan membahas dampak dan juga tantangan dari kurikulum 1975. Oke, bye. Yes, aku sama Gita kan sudah membahas nih isi dan juga ciri-ciri dari kurikulum 1975 dan juga sempat membahas hasil dalam dunia kerjanya. Nah, kayaknya kurikulum 1975 ini pasti punya banyak tantangan gak sih? Betul banget. Coba Jadi jelasin. ada banyak tantangan di kurikulum 1975 ini. Nah, sesuai buku sama jurnal yang aku baca, ada beberapa tantangan. Aku sebutin ya satu-satu. Nah, yang pertama itu hilangnya keberagaman pendidikan lokal. Jadi karena semuanya diatur pusat, sekolah-sekolah yang di daerah-daerah khusus itu nggak punya ruang buat ngembangin muatan lokalnya. Menurut Sarnoto di jurnal yang aku baca itu, beliau menyebutkan bahwa penyeragaman kurikulum itu membunuh idealisme, daya kritis dan inovatif. Jadi guru dan siswa cuma jadi pelaksana, bukan pemikir, sesuai yang kamu katakan tadi. Jadi guru itu cuma jadi pelaksana kurikulumnya, bukan perencananya, seperti itu. Jadi pendidikan di daerah yang punya budaya dan nilai sendiri itu malah gak diangkat atau gak digubris ya sama kurikulum ini. Betul. Akibatnya anak-anak di berbagai daerah-daerah khusus itu bisa kehilangan identitas lokalnya. Lalu tantangan yang kedua itu adalah pendidikan jadi alat politik. Jadi karena kurikulumnya ini dikontrol pusat, isi pelajarannya itu disesuaikan dengan ideologi penguasa. Jadi kayak disesuaikan dengan kebutuhan kekuasaannya itu. Jadi misalnya itu penekanan berlebihan pada stabilitas dan pembangunan, tapi kurang membahas ketimpangan sosial atau kritik terhadap pemerintah. Jadi gitu. Waduh, berarti anggapannya kayak pendidikan ini nurut aja ya, dan nggak boleh nanya kenapa gitu. Nah itu juga jadi tantangan yang selanjutnya. Jadi guru itu kayak kehilangan kemandirian gitu. Kan seperti yang kamu katakan tadi, guru di era itu kan harus nurut kan pada struktur birokrasinya. Jadi mereka itu kayak diawasi, dinilai berdasarkan seberapa patuh mereka terhadap kebijakan pusat. Jadi bukan seberapa kreatif mengajarnya. Seperti itu, Arilis. Waduh, padahal kalau guru ini nggak punya kebebasan untuk mengajar, berarti kan siswanya juga nggak bakal susah kayak susah berkembang gitu. Nah, kan? itu tepat banget. Jadi kayak terjadi ketimpangan pendidikan gitu. Jadi sekolah-sekolah di kota besar itu mereka bisa menyesuaikan karena punya fasilitas dan tenaga. Tapi di daerah-daerah khusus yang udah aku sebutin tadi, itu kan penerapan kurikulumnya seragam, tapi malah bikin ketinggalan.
kayak maksa daerah untuk ikut standar yang nggak sesuai sama kapasitasnya gitu ya sis ya? Iya, itu tepat banget. Makanya kan jadi tantangan. Jadi gitu Arilis. Oke. Oke sis, kita kan udah ngebahas nih tantangan apa aja di kurikulum 1975. Mulai dari hilangnya keberagaman pendidikan lokal, pendidikan jadi alat politik, terus ada guru kehilangan kemandirian, dan ketimpangan pendidikan yang sangat besar banget nih. Nah sekarang aku mau tanya, apakah ada dampak jangka panjang dari sistem kurikulum 1975 ini hingga yang masih terasa hingga saat ini? Ada banyak Arilis, dan ini tuh menarik banget buat kita bahas. Terus sebagai mahasiswa program studi pendidikan itu juga mengaruh banget. Jadi kayak ini menarik untuk kita bahas. Oke. Nah, yang pertama itu, kamu tahu nggak kalau guru-guru di era sekarang itu masih banyak yang nunggu disuruh sama atasan? Waduh, tahu kayak kalau di dunia mahasiswa ini kayak RPS gitu gak sih? Nah, betul. Nah, itu adalah salah satu warisan dari kurikulum 1975 itu. Nah, terus itu yang kedua itu ada itu minimnya kreativitas dalam pengajaran. Jadi kayak kan sekarang masih banyak kan guru-guru yang ngajarnya itu monoton. Jadi lewat penghafalan. Jadi bukan kayak pemahaman, tapi mereka lebih memfokuskan untuk menghafalkan. Jadi seperti itu. Itu juga jadi dampak dari kurikulum 1975 itu tadi. Wah. Terus yang kedua, yang selanjutnya itu ya setelah yang kedua itu minimnya kreativitas dalam pengajaran, yang ketiga itu ada lemahnya muatan lokal. Jadi sampai sekarang itu masih banyak sekolah yang belum maksimal dalam menerapkan pembelajaran yang berbasis budaya lokal. Tapi di era sekarang di kurikulum Merdeka itu sudah mau menghidupkan hal tersebut. Jadi salah satu tujuannya kurikulum Merdeka di era sekarang itu adalah untuk menghidupkan budaya lokal tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu ada kesenjangan mutu antar daerah. Jadi karena dulu itu semua harus ikut standar nasional tanpa menyesuaikan kapasitas, banyak daerah yang tertinggal makin susah mengejar ketertinggalan itu sampai sekarang. Jadi gitu. Jadi bisa dibilang sistem pendidikan kita sekarang ini masih dibayang-bayangi sistem Orde Baru ya? Nah, betul banget itu Arilis. Jadi kayak bayangan panjangnya itu nggak bisa hilang sepenuhnya. Tapi justru dari situ kita belajar pentingnya keseimbangan antara kontrol pusat dan kebebasan daerah. Nah, oke. Kalau kita lihat kebijakan Orde Baru ini memang berhasil menciptakan sistem pendidikan yang stabil. Tapi ya itu tadi, para pendidik itu kreativitasnya mati dan daerah-daerah khusus itu nggak punya suara. Bener banget, tapi dari situ kita juga bisa belajar nih, sentralisasi pendidikan yang sekarang juga harus punya arah dan ngasih ruang kebebasan bagi daerah maupun sekolahnya. Nah, setuju banget itu Arilis. Jadi pelajarannya bukan untuk menolak masa lalu, tapi memperbaikinya dengan cara yang lebih terbuka dan kontekstual. Nah itu dia teman-teman, jadi intinya pendidikan itu nggak cuma tentang kurikulum dan nilai, tapi soal siapa yang punya kendali atas pengetahuan itu. Nah semoga obrolan kita ini membantu kalian lagi untuk belajar tentang sejarah pendidikan, khususnya pada masa Orde Baru. Oke, terima kasih udah dengerin 3 Sudut Sejarah yang membahas tentang kurikulum 1975 antara disiplin dan kebebasan. Sampai jumpa di kesempatan lain. Dadah. Bye.